Baik, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 2. Di sini anggota kelompok kita ada yang pertama ada Aris Baihaki dengan NPM 174290011. Lalu ada Arjun Gunawan dengan NPM 174290012. Lalu ada saya sendiri, Idam Holid, dengan NPM 174290026. Lalu ada Sulaiman dengan NPM 174290053. Dan yang terakhir ada Yusuf Supriyadi dengan NPM 174290060. Kami adalah mahasiswa dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Sains dan Teknologi, jurusan Teknik Informatika semester 7. Di mana video ini ditujukan untuk tugas ujian akhir semester mata kuliah manajemen proyek dengan dosen pengampu Bapak Parman Suparman, STMSI. Langsung saja ke materi. Jadi di sini materi yang pertama ada apa itu Kanban dan fungsi Kanban. Yang pertama, Kanban berasal dari bahasa Jepang, yaitu berarti papan tanda, di mana kan berarti visual dan ban berarti kartu. Jadi kalau disimpulkan, Kanban adalah suatu sistem untuk mengendalikan proses produksi barang atau komponen dalam jumlah yang diperlukan dan pada waktu yang diperlukan dalam setiap proses pabrik. Lalu fungsi Kanban itu sendiri, di sini fungsi Kanban untuk mengatur pergerakan bahan di dalam sistem produksi agar tepat waktu. Tujuannya adalah untuk mengatur ataupun menandai kebutuhan bahan baku dan untuk menjamin barang atau bahan baku diproduksi tepat pada waktunya guna mendukung proses atau tahapan produksi berikutnya. Di mana ada 4 umum fungsi dari Kanban itu sendiri. Jadi yang pertama itu ada alat instruksi produksi dan pengangkutan. Yang kedua ada alat pengendalian secara visual. Yang ketiga alat untuk proses Kaizen atau disebut dengan perbaikan terus-menerus. Dan yang terakhir sebagai penyesuaian perubahan. Lalu materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Yusuf Supriyadi. Saya Yusuf Supriyadi. Di sini saya akan menjelaskan dengan jenis-jenis Kanban. Betul. Kanban terdapat 2 jenis. Oke, ada 2 jenis Kanban untuk pengenalan. Yang pertama ada Kanban pengambilan, yaitu Kanban yang menjelaskan atau spesifikasi jenis dan jumlah produk yang akan diambil oleh petugas selanjutnya. Dan yang kedua adalah Kanban perintah produksi, yaitu Kanban yang menjelaskan atau spesifikasi jenis dan jumlah produk yang harus dibuat. Jadi ada 2 ya, ada Kanban pengambilan, ada Kanban perintah. Di sini Kanban produksi dibagi menjadi 2 juga, ada Kanban pengambilan biasa. Yang kedua ada Kanban pengambilan segitiga. Untuk Kanban pengambilan dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama Kanban pengambilan antar proses, yaitu antar proses alurnya atau jalurnya. Yang kedua adalah Kanban pemasok. Ya. Untuk penjelasan mengenai jenis-jenis Kanban saya cukupkan sekian. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, oleh Arjun Gunawan. Selanjutnya adalah proses penggunaan Kanban. Jadi yang pertama yaitu operator departemen produksi ke gudang dengan membawa Kanban pengambilan sambil membawa palet kosong yang ditaruh di atas forklift. Lalu si operator itu mengambil barang atau komponen. Selanjutnya operator itu melepaskan atau mencabut Kanban perintah produksi.
dari unit fisik untuk diletakkan pada pos penerima Kanban tersebut. Selanjutnya, Kanban perintah produksi yang telah dilepaskan tadi ditukarkan dengan Kanban pengambilan. Dan unit fisik yang terikat dengan Kanban pengambilan tadi kemudian dibawa ke proses berikutnya. Dan apabila jumlah unit masih dalam tahap produksi, maka urutan produksi harus disesuaikan dengan urutan pelepasannya atau pencabutan Kanban perintah produksi. Selanjutnya, operator memproduksi Kanban atau komponen sesuai dengan urutan nomor Kanban perintah produksi di dalam pos. Dan yang terakhir, ketika unit fisik telah selesai melalui rangkaian proses produksi, maka unit ini dan Kanban perintah produksi akan diletakkan dalam gudang, sehingga operator dapat mengangkutnya ketika barang tersebut dibutuhkan atau akan dipakai. Sudah. Cukup sekian. Untuk selanjutnya akan dibacakan lagi oleh rekan saya, Aris Bayhaqi. Untuk materi selanjutnya tentang aturan pelaksanaan Kanban. Sistem Kanban harus mengikuti aturan pelaksanaannya sehingga secara tepat akan menjadi alat yang sangat efektif untuk pengendalian di lingkungan kerja. Untuk mencapai sasaran just-in-time Kanban, beberapa peraturan dalam pengoperasian Kanban yang harus diikuti adalah yang pertama, pengambilan barang atau bahan untuk proses produksi berikutnya harus sesuai pada peraturan ini. Terdapat sub-peraturan yang harus dipenuhi. Pertama, setiap pengambilan tanpa Kanban harus dilarang. Kedua, tidak boleh mengambil barang atau komponen yang lebih besar dari jumlah yang tertera di dalam Kanban. Dan yang ketiga, Kanban harus selalu ditempelkan atau dikaitkan pada unit produksi fisik. Kemudian peraturan yang kedua yaitu proses terdahulu harus menghasilkan produk barang atau komponen bahan sesuai dengan jumlah yang diperlukan untuk proses berikutnya. Pada peraturan kedua ini terdapat beberapa sub. Di antaranya yang pertama, dilarang memproduksi bahan atau komponen yang lebih besar daripada jumlah lembaran Kanban. Kemudian proses produksi barang atau bahan harus sesuai dengan urutan asli permintaan proses berikutnya. Kemudian aturan ketiga yaitu perusahaan tidak memproduksi komponen lebih banyak dari yang tertera pada Kanban yang harus memproduksi komponen atau bahan sesuai pada Kanban. Peraturan keempat, bahan baku atau komponen produksi tidak boleh diproduksi atau diangkut bila mana tidak terdapat Kanban. Dan peraturan kelima atau terakhir yaitu Kanban sebagai alat visual kontrol pada lingkungan produksi di mana komponen selalu bergerak, Kanban harus selalu terpasang pada komponen dan ikut bergerak, sehingga operator atau orang yang terlibat dalam proses produksi dapat melacak dalam sekilas pandang. Mungkin sekian materi tentang aturan pelaksanaan Kanban. Kemudian selanjutnya tentang contoh bentuk Kanban akan disampaikan oleh teman saya, Sulaiman. Contoh bentuk Kanban. Jenis Kanban yang banyak adalah Kanban perintah produksi. Bentuk fisik Kanban perintah produksi ini terlihat seperti gambar di bawah ini. Pada umumnya, Kanban jenis ini mempunyai 14 elemen, di antaranya 1. Material code, yaitu unit identitas material yang akan diproduksi pada Kanban code. Materialnya yaitu NHCH 077. 2. TIC, yaitu ukuran dari bahan atau material sebelum dilakukan proses Kanban. Pada Kanban ini tertulis 11 20 kali 400. 3. Mother size, yaitu ukuran dari bahan atau material sebelum dilakukan proses produksi. Ini material
yang diproduksi menjadi ukuran 373 kali 400. 4. Cutting size, yaitu ukuran dari material setelah melalui tahapan produksi. Pada Kanban ini, material yang diproduksi menjadi ukuran 373/400. Quality part per Kanban, yaitu jumlah material yang dipesan per Kanban yang biasanya dalam suatu palet pada Kanban. Di setiap Kanban berisi 40 material. 5. Quantity part per Kanban, yaitu jumlah material yang dipesan per Kanban yang biasanya dalam satu palet. Pada Kanban ini, tiap Kanban berisi 40 material. 6. Quantity mother sheet Kanban, yaitu banyaknya material sebelum proses yang dibutuhkan untuk memproduksi sejumlah yang diminta oleh satu Kanban. 7. Layout, yaitu ukuran dari material yang nantinya akan diproduksi. 8. Nomor komponen, yaitu nomor komponen yang diproduksi. 9. Kode lini, yaitu kode lini itu berguna untuk menunjukkan lini produksi yang dituju. 10. Address sharing, yaitu tanda jika proses sharing sudah dikerjakan semuanya. 11. Address stamping, yaitu tanda jika proses stamping sudah dikerjakan pada setiap material yang dikerjakan. 12. Quantity order card, yaitu banyaknya Kanban yang diproduksi pada saat bersamaan. 13. Customer, yaitu kode customer dan material yang diproduksi. 14. Unique number, yaitu nomor unik untuk suatu Kanban. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Idan Khalid. Baik, kami cukupkan presentasi kelompok kami dengan ucapan Alhamdulillahirobbil alamin, dan saya tutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.